Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Para bapak dan ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Qalbi Jayati Kota Wisata Batu serta pemirsa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah, rasa syukur mari bersama-sama senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Kita sampai saat ini dalam keadaan sihat walafiat, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, sehat iman Islam kita. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majlisul ilm, maka pertama kita berada di taman surga, yang kedua mudah-mudahan jalan ke surganya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan puasa yang saya ambil dari kitab Maqasidus Shaum, yaitu judulnya adalah tujuan puasa, buah karya dari Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam As-Sulami. Beliau menuliskan di dalam halaman 10 tentang keutamaan melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan apabila kita lakukan sesuai dengan syarat rukun dan sunnah-sunnahnya akan mendatangkan beberapa faidah atau keutamaan. Yang pertama, keutamaan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah raf'ud darajat. Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffitatis sayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setan-setan dibelenggu. Para bapak dan ibu jamaah rahimakumullah, jadi dibukanya pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena datangnya bulan suci Ramadan. Ini adalah merupakan derajat bagi kita orang mukmin, khususnya orang-orang yang mau melaksanakan ibadah puasa. Ibarat kita mau silaturahim ke rumah seseorang, maka ketika rumah sudah dibukakan, maka kita tinggal masuk. Tinggal mau masuk apa tidak. Demikian juga surganya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Pintu surga ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa dan melakukan ibadah puasa dengan benar sesuai syarat rukun dan sunnah-sunnahnya. Jadi dibukanya pintu surga
itu sudah luar biasa bagi kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena terbuka kita untuk masuk surga. Yang kedua, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Ditutupnya pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala juga mengindikasikan bahwa orang yang melaksanakan puasa dengan benar sesuai syarat rukun dan sunnah-sunnahnya, ini kecil kemungkinan peluang untuk masuk neraka karena pintu neraka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun merupakan derajat bagi kita orang muslim, orang mukmin yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, wasuffidatis sayatin, dibelenggunya setan. Yang asalnya manusia ini memiliki dua musuh yang nyata. Yang pertama adalah setan. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, maka perlakukan setan sebagai musuh. Lah di saat bulan Ramadan ini setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga musuh kita tinggal satu, yaitu nafsu kita masing-masing. Jadi musuh manusia yang nyata itu dua, satu setan, dua nafsu. Kenapa ketika setan itu sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikerangkeng, kok orang masih banyak yang melakukan maksiat? Karena kemaksiatan bukan semata-mata disebabkan oleh setan alaihi laknah, tapi kemaksiatan, keingkaran seseorang terhadap melaksanakan perintah-perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allah, di samping disebabkan oleh setan, juga disebabkan oleh nafsu, di mana nafsu ini sudah sangat lama dididik, diintervensi, diprovokasi oleh setan alaihil laknah. Karena nafsunya itu sudah dididik lama oleh setan, maka wis ahli, wis pengalaman, tidak perlu dididik lagi. Kalau soal maksiat, bahasa Jawanya semerintil, gak kate didukung setan ya. Soal maksiat wis penak ae. Biasanya wis sekolah nang ini setan, wis dimotivasi, wis dididik macam-macam, tinggal enteng. Meskipun setan sudah tidak ikut campur, seperti itu. Berikutnya, derajat orang puasa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam sebuah hadis bahwa setiap amal perbuatan manusia ya, itu pahalanya adalah untuk manusia itu sendiri. Biasanya dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ibadah puasa. Puasa itu dikatakan oleh Allah, fa innahu li wa ana adzibih. Puasa itu untukku dan aku pula yang akan membalasnya. Loh, bukankah seluruh ibadah itu lillahi ta'ala? Ya. Seluruh ibadah yang kita lakukan dengan ikhlas itu semua karena Allah ya. Tetapi beda dengan puasa ya. Kenapa? Karena meskipun ibadah-ibadah yang lain itu karena Allah niatnya, tapi dalam perjalanan, dalam pelaksanaan, terkadang kita tidak mampu untuk menghindar dari persoalan-persoalan yang terjadi, semacam riya, sum'ah, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Tapi kalau puasa, apa yang mau disombongkan? Apa yang mau ditakaburkan? Wong waktu kita melakukan ibadah puasa itu biasanya wong puasa itu lemes, loyo, ngantuk. Lah kok puasa kok bergas? Alhamdulillah. Ya, puasa bergas itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa puasa itu adalah sebagai junnatun, sebagai tameng ya. Sudah setannya nggak ada, tamengnya ada pula. Nah ini merupakan apa ya, kemurahan oleh Allah di dalam rangka menjaga
umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak maksiat. Jadi sudah setannya dibelenggu, puasanya itu sendiri sebagai tameng, sehingga pertahanan seseorang yang melakukan ibadah puasa itu sangat kuat. Koyok kate maksiat itu rasa-rasen. Sing posone temenanan. Ibadah koyo semangat. Ya. Biasanya gak tau buka Quran, berhubung Ramadan, Qurane dijukuk ditokno kok bubet malih maca Quran. Maca Quran biasanya dhewe, saiki malih gelem semak-semakan karo kancane jenenge Darus. Yang biasanya cacak salat sunat, salat fardhu gak tahu, berhubung kate riyo, malih sergep nang masjid, sergep nang langgar. Sing buabar blas gak tahu nglakoni salat sunat, moro kuat nglakoni salat sunat 23 rakaat. Wah, ini merupakan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nek jari Yai Imam Yai Basori Alwi wonge gak sembahyang nglakoni traweh, waduh gak patek sumbut. Salat fardu siji besok itu kalau dikalkulasi itu sebanding dengan 1000 salat sunnah. Jadi lek traweh saulan tapi gak sembahyang subuh isih torok. Sembahyang subuh itu besok kalau dibarter, suruh carikan malaikat, coba cari itu amal sunnahnya gimana itu, ada berapa itu, ini ada 600, gak nutut. Sak rakaat butuh 1000, rong rakaat subuh butuh 2000. Lah sedangkan traweh 20 kali 30 jumlahnya mek 600. Jadi nglakoni salat traweh ngantek kesel ndelosor saulan gak sembahyang subuh rugi. Soalnya gak nutut, besok ditakono salat subuh iku. Iku traweh 20 600. Apa maneh mek 8 ping 30. Lah dadi piro 30 ping 8 niku? 200 petang 10 tambah gak nutut maneh. Tambah gak nutut maneh dibarter karo salat fardu. Makanya di samping kita rajin gemar ihya'us sunnah, karena bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan oleh Allah. Di samping kita hidupkan sunnah, jangan lupa memperhatikan juga menghidup-hidupkan yang fardu. Syukur-syukur kalau fardunya sudah hidup, tinggal memupuk. Nah, itu. Berikutnya, derajatnya orang yang berpuasa besok di surga itu melalui pintu spesial. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum. Dikatakan aina as-shaimun. Nah, jadi besok di surga itu ada pintu yang namanya Royyan. Pintu Royyan itu kalau sekarang di dunia itu seakan-akan VVIP, pintu khusus. Nggih. Bowuh mawon Bu, lek undangane 2000. Duwe pintu khusus penak. Kancane ku wantri 20 meter. Tapi lek duwe undangan VVIP wis dijemput niku karo tamune napa? Karo terima tamu dijemput terus langsung seret langsung masuk. Tapi lek sing biasa-biasa ngantri, ngadeg, leren ngenteni wong foto, ngenteni mau macem-macem. Niki penake VVIP. Lah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa besok ke surga itu ada pintu VVIP yang namanya Ar-Royyan. Tidak bisa masuk surga melewati pintu Ar-Royyan kecuali orang-orang yang waktu hidup di dunia melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Panggil besok aina shaimun. Mana orang-orang yang puasa? Fayadkhuluna, maka orang puasa itu pada masuk itu. Fa idza dakhala akhirum, ketika orang puasa-puasa Ramadan udah pada masuk ya. Ono wong sing puasane bolong. Wah, iki kayak iki. Oh, jare poso iku wayahe kan tikete ijo, ini kok tikete kok biru, ini gak iso masuk iki minggir gak sida. Posone sik bolong, diutang ora nyauri, gak bayar ya. Sak pitute minggir sik sing liya. Ah, engko lek wis bolonge iku disepura karo Gusti Allah baru oleh mlebu. Ketika orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan itu udah pada masuk, barulah
pintu itu ditutup, nggak ada orang lain yang bisa masuk surga melewati pintu royan kecuali orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah jamaah sakmu ini termasuk yang melihat TV itu besok yang puasa masuk surga lewat pintu roy VVIP. Nggih. Wah, sing ngerti VVIP wis bayangno apa enak. Sing gak ngerti besok kuwaget. Lu ternyata apa enak nang swarga ya kepentingane poso. Dadi gak tau roh jenenge VVIP kaya apa. Saiki gak ngerti tapi pada poso wae. Mbok besok kuwaget tapi seweneng tiba apa enak nang swarga. Sing liya sik antri dihisab, sing nglakoni poso langsung dilebokno swarga lewat pintu VVIP. Bleng ngono ae kancane antri sik ngerangkak-ngerangkak ndek Siratal Mustaqim kene mlebu bleng ngoten niku. Kemudian berikutnya derajatnya orang puasa ketika berbuka sampai selesai didoakan oleh malaikat. Inna shaima tusalli alaihil malaikah idza ukila indahu hatta yafrahu. Sesungguhnya orang yang puasa tusalli dibacakan sholawat, maknanya didoakan. Jadi lek malaikat maca sholawat itu maknane ndongakno. Lek Gusti Allah maca sholawat maknane maringi. Jadi kan ada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau Allah yusholluna, Allah memberikan membaca sholawat, maknanya Allah adalah memberi rahmat dan maghfirah kepada Kanjeng Nabi. Wa malaikatahu yusholluna, malaikat membaca sholawat berarti mendoakan agar Nabi Muhammad SAW mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Kalau kita orang mukmin ya disuruh baca sholawat supaya dapat rahmat dan maghfirah, amberi rahmat maghfirah kepada Kanjeng Nabi akan amber tumpah kepada kita orang yang membaca sholawat. Jadi lek pangeran itu maringi rahmat maghfirah, lek malaikat ndongakno supaya nabi ki oleh rahmat maghfirah teko Gusti Allah. Lek kula panjenengan di samping mendoakan Rasulullah supaya nabi mendapatkan rahmat maghfirah, kita berharap bahwa rahmat maghfirah yang berada atau yang didapat oleh baginda Rasulullah SAW itu amber kepada kita yang mendoakan, termasuk apabila kita melakukan buka puasa, maka malaikat mendoakan kita sampai selesai. Oh jare ibu-ibu lek ngono aku lek buka sing suwe ae yo. Soalnya selama buka itu didoakan malah malaikat. Memang luar biasa. Orang puasa itu dungane mandi, mulai esuk sampai sore mandi, menjelang berbuka mandi. Ketika berbuka bahkan doanya itu diikuti oleh doanya malah malaikat. Apa yang doa malaikat? Satu, orang yang puasa dapat rahmat dari Allah. Dua, orang yang puasa agar mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira 30 dino. Misalnya malaikat itu dungane ngecek, sampean mangan seperempat jam. Donga ngecek, ya Allah sampean paringi rahmat maghfirah. Kira-kira lek seperempat jam lek ana ping swidak dungane malaikat. Swidak ping 30, 6 ping 3 pira? 18, 180 untuk malaikat. Masya Allah. Kita disebutkan apa Bu? Di sepuro. Insya Allah yakin di sepuro. Masih gak mandi dungane dhewe, mandi dungane malah malaikat. Nah, ini yang luar biasa itu. Masih awake dhewe mari paribasane awake dhewe ora pate mandi, tapi jare pengen jare Nabi mandi. Dungane wong poso niku mandi, apalagi doanya malaikat. Lah dungane wong poso karo dungane malaikat digabung tambah mandi. Makanya jangan lupa banyak berdoa. Berikutnya ya, ada gambaran-gambaran kenapa sih kok pintu surga dibuka itu sebagai derajat seseorang. Pintu surga ketika orang berpuasa itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gambaran antaktsirit ta'ah al-mujibati li fathi abwabil jinan. Jadi pintu surga itu dibuka sebagai gambaran bahwa Ramadan itu banyak sekali orang yang melakukan ibadah
Sing gak tau sedekah lho. Ramadan moro metu lumane ngekeki takjil, padahal biasanya medhit wong iku. Tapi berhubung kancane iku takjilan akeh, regane murah, usume wong ngekeki takjil, melok ngekeki takjil. Karena banyaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan al-mujibah li fathi abwabid jannah. Jadi akeh ibadah itu mewajibkan pintu surga itu terbuka secara otomatis. Niku sunatullah itu seperti itu. Tapi lek akeh maksiat mewajibkan pintu neraka dibuka. Mewajibkan pintu surga tertutup. Nah, sunatullahnya berjalan seperti itu. Demikian juga tentang ta'liqu ababin nar, ditutupnya pintu neraka, ibaratun an qillatil ma'asi. Kenapa dina poso niki kok pintu neraka ditutup? Itu adalah gambaran sedikitnya orang yang melakukan maksiat, di mana orang melakukan maksiat itu mewajibkan orang itu masuk neraka. Nggih pun lah, kula panjenengan piyambak niki monggo ngitung-ngitung amale dhewe. Kira-kira ibadah di luar Ramadan kali Ramadan kathah pundi? Ya kathah Ramadhane. Apa maneh percaya hadis sing rada-rada dhaif niku. Wong poso iku turune ibadah. Ono sing ngarani dhaif soalé. Lek kula gak usah menilai hadis, pokoke iku apik dilakoni. Wong apike lho. Wong turu iku ya apik. Wong turu iku gak ngrasani wong, gak mendeliki wong, gak njotos wong, ora ngeplak, ora nyepak wong. Apik. Makane ibadah. Sebab gak nglakoni maksiat niku aku. Makane turu wong puasa itu ibadah. Menengi kaya maca tasbih. Kalau kita buka dalam kitab Nasolibat, orang diam itu ibadah. Kenapa ibadah? Karena orang diam itu tidak maksiat. Dari sisi tidak maksiat berarti dia ibadah. Tapi menengi kesuwen, ya akhirnya kaya wong kufur nikmat, wong dikei sehat, dikei sempat, duwe sikil, duwe tangan, duwe akal, iso nyambut gawe kok mek nyadong ngene ae. Lah iku jenenge mengkufuri nikmat sehat, mengkufuri nikmat sempat. Jadi tinggal dari sisi mana kita melihat. Satu sisi diam itu bisa ibadah, tapi satu sisi diam itu juga bernilai maksiat. Karena apa? Wong iso obah kok meneng ae. Berarti gak patek mensyukuri obahe kan seperti itu. Pun. Selanjutnya, nggih, dikatakan tasbidus sayatin, setan itu dibelenggu. Itu adalah gambaran an ingkito iwaswatihim anis soimin li'annahum la yatma'un fi ijabatim ilal ma'asi. Jadi kenapa setan dibelenggu? Karena setan itu terputus dari menggoda keraguan-raguan menungso niki. Kenapa terputus? Karena orang kalau tidak makan, nah itu kan, karena orang puasa itu kan melaksanakan perintah Allah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, berarti tidak mengikuti perintah setan. Jangan ngaji niki perintah Allah. Lek gak ngaji berarti, oh kula mboten ngelokno sing gak ngaji perintah setan mungkin durung sempat. Sakjane nggih ngoten kok. Jadi kalau ibadah itu kita ngikuti perintah Allah, kalau tidak ibadah itu perintah setan. Kebalikannya seperti itu. Nah, ini harus jelas. Bon. Berikutnya, derajat orang yang puasa lagi. Orang puasa itu dididik untuk sabar. Misalnya dipisui, dilokno, dicak gelut. Ini biasanya atine ini so imun, aku iki lho poso. Mas yo dilokno iku matamu dhewe ngono oleh, gak kate aku. Gak kate ngelokno matamu wong, wis babah dilokno cekne matane wong dhewe. Wong aku iki poso. Jadi biasanya orang puasa itu pengendalian dirinya itu kuat. Kemudian derajatnya orang puasa lagi, bahwa bau mulutnya besok di sisi Allah di hari kiamat lebih harum dari minyak misik. Itu besok hadise la khulu fa misaimin adyabu indallah yaumal qiyamah. Miris lek saiki masyaallah wong puasa kok dengar wong oh ya wong wis maput ngarepe soan. Saiki yo kelangopan kudu ditutup. Poso iku mesti ambune gak enak. Pemane sing dipangan peti, sing dipangan masyaallah panganan-panganan golongane toro, simbukan, wis ababe gak lumrah niku. Nggih. Nah, tapi besok di sisi Allah ababe dadi wangi ngoten.
Kemudian masih derajatnya orang yang puasa. Orang yang puasa itu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, ketika berbuka. Dua, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat. Seneng niku derajat. Seneng niku. Nah, lek biasa ya awake dhewe lek durung ngaji, apa kok seneng? Iya, sedina mang gak mangan, saiki oleh mangan. Sedina mang gak ngombe, saiki oleh ngombe. Sedina mang gak oleh kumpul bojo, saiki kumpul bojo. Sakjane mun buka langsung kumpul bojone gak apa-apa, Bu. Gak atik mangan. Bukane ngono. Tapi kok cike misale ngoten ya. Takjil. Jadi dong halal wis, langsung sing asale haram iku langsung halal. Nah, seperti itu. Nah, diterangkan oleh Syekh Izzuddin ini, jadi maknanya gembira ketika berbuka itu ora perkara oleh mangan oleh ngombe, enggak. Jadi dalam hati kita ketika berbuka itu merasa bersyukur karena telah bisa menyempurnakan ibadah puasa. Niki lho, kula winginane gak patek paham. Sadurunge maca kitab ora patek paham. Tak pikir gembira ketika berbuka yo ancene wong mangan mari poso iku seneng, wong ngombe mari poso iku seneng. Tiba jere Syekh Izzuddin gak mek iku tok. Senengi oleh mangan oleh gak ikut tok. Tapi sebenarnya ketika berbuka itu kita harus syukur bisa menyempurnakan ibadah puasa minimal hari itu, hari ini. Niku jere Syekh Izzuddin. Tadi pas jenengan buka niku alhamdulillah posoku dina iki tutup. Nah, harus ada rasa syukur seperti itu. Jadi orang mek korona oleh mangan orang ngombe, tapi syukur bisa menyempurnakan puasa hari itu saat kita berbuka. Sing nomor loro, besok bisa ketemu Allah, inda liqa'ir rabbik, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Surga itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan. Sing wong lanang-lanang diiming wong wedok ayu, sing wong wedok-wedok diiming-iming omah gedonge panggung, batu batanya dari intan permata berlian, seneng. Dadi padha. Wong lanang ku senengane wong wedok senengane bangun-bangunan. Lho kok guyu jenengan? Karena nggih napa nggih ngono ae. Sampeyan dirabi wong ganteng gak nyambut gawe karo elek tapi sugih, milih ndi terang-terangan, Bu? Mesti milih elek sugih, pokoke ibadah. Boleh ganteng tapi ora nyambut gawe kayak apa. Wis niku sunatullah. Tapi lek wong lanang duwe bojo ayu atau gak duwe penggawean, paling milih bojone ayu lek wong lanang itu. Ngoten niku sunatullah kaya ngoten. Makane ndek Quran wong lanang-lanang diiming-iming, dimotivasi dengan bidadari-bidadari yang sifatnya kayak gitu. Nah, orang-orang perempuan diiming-iming dengan waduh di surga itu rumahnya indah bertingkat, lampunya gemerlapan dari intan berlian. Kemudian di dalam rumah itu ada airnya, tajri min tahtihal anhar. Dalam rumah itu ada airnya. Kita bisa bayangkan sekarang sing di omahe ana kolam renangi kira-kira wong melarat wong sugih. Sugih. Wong melarat-melarat ya gak ono di omah kolam renangi, waduse ndek kali ngono. Ngrasakno di omah duwe kolam renang. Banyu kadang-kadang nunut tangga. Ini bukan penghinaan tapi inspirasi nggih. Menjadi inspirator. Di swarga iku masih saiki melarat sergep ibadah, besok di swarga dadi wong sugih. Kenapa seperti itu? Karena di surga itu setiap rumah tajri min tahtihal anhar. Di rumah itu ada kolam renang, ada air yang mengalir, murah banyu, simbole suwarga. Alhamdulillah dek batu murah banyu. Dadi ono batu meh padha karo nek swarga. Bayangkan kalau kita ada di tempat bahasane lek ketiga gak iso cewek, lek rendeng gak iso ndodok, penak apa gak penak? Mesti pindah nang batu sampean, gak duwe dhuwit. Nah, kan ono bahasa seperti itu. Ketiga gak iso cewek, rendeng gak iso ndodok soalnya banjir. Lek ketiga gak ono banyu, kan gitu. Ini sampai kula hafal bahasa-bahasa sing ngoten-ngoten niku gampang hafal. Ada peribahasa kita tuh di batu, masya Allah, syukur, murah banyu. Pun lanjut. Yang kedua, niku macam-macam derajat. Yang kedua, takfirul khotiat, dihancurkan dosanya orang-orang yang melakukan puasa.
Jadi takfirul qati'at, dosa di sepuro itu derajat bagi orang muslim. Karena dampaknya kalau dosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wong iku mesti dilebokno swarga. Soale wong sing gak duwe dosa pancen ngene ya ndek swarga. Ma ba'dad dunya darun illal jannah wan nar. Dulu guru saya sering mengatakan itu. Mari dunya iki gak ana tempat maneh le. Lek gak swarga ya neraka. Makane aja sampai kon dadi wong melarat dunya, melarat akhirat. Wis ndek donya gak duwe apa-apa, gak gelem ibadah, iku jenenge melarat donya, melarat akhirat. Senajan ndek donya omahe gak gedhong panggung, ndek isore barongan, mangan sekedar ewak klothok karo kulup simbukan paribasane. Utawa sing gratis-gratis bayem ndek ngarepe, utawa ribang ndek pinggir-pinggire godhong dadap ya gak apa-apa enak dipangan. Tapi lek sregep ibadah besok nang akhirat dadi wong sugih. Ndek omahe ana kolam renangi. Sing repot wis omahe elek penggawean gak duwe tapi gak gelem ibadah malih dadi melarat dunya melarat akhirat. Niki dawuhe ae aja sampe kaya ngono. Aja sampe kaya ngono. Yalah dadi wong biasa, wong mangan sing dipangan ya ngono iku. Wong kadang-kadang mangan kulup ya lebih enak daripada mangan sate. Khususnya wong sing darah tinggi. Kan ngoten to? Kok guyu jenengan. Mangan kulup lebih enak daripada mangan sate. Karena mangan sate darah tinggi marine cekot-cekot. Kecuali marono gelem gaduk brambang sing akeh. Ya gak ngono kan cekot-cekot. Kowe enak kulup. Lho ngono lho sing penting ibadah. Besok dadi wong sugih. Omahe ndek swarga ana kolam renange. Ngoten kok gak gelem ibadah. Semakane apa maneh dadi wong sugih sregep ibadah iku pancen ditakdir karo Allah sugih donya sugih akhirat. Ngono ku penak. Donyane kok sugih ya sregep ngaji, sregep bantu-bantu pengajian. Ya pancen takdir Gusti Allah sugih donya sugih akhirat. Dadi wong ana sing sugih donya sugih akhirat. Ana sugih donya melarat akhirat. Nek donya sugih tapi gak tau ibadah, besok di akhirat melarat. Ana sing di donya melarat, di akhirat sugih. Ya, ndek kene gak patek duwe tapi ibadah sregep, ngajine terus mbok nunut-nunut, mbok mlaku-mlaku, mulus keringet, berangkat drodos mulih drodos atus keringet, gak apa-apa, besok tadi wong sugih. Sing paling gak penak melarat dunya, melarat. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah jamaah Nurul Qalbi tidak ada yang seperti itu. Paling ndak dunya iki cukup, akhirat sugih, omahe ana kolam renang. Seneng ibu-ibu duwe omah duwe kolam renang bayangno enak. Lek aba-aba wis ana sing duwe, ibu-ibu sing bayangno ya apa ya omahku besok ana kolam renang. Lah aku tuwek mosok iso nglangi. Mboten enten sing tuwek besok swarga enom kabeh. Dadi ayu-ayu kabeh enom-enom kabeh usia SMA ngono swarga niku. Mboten enten tiyang tuwek di swarga niku. Bon. Kemudian berikutnya kasrus syahwat. Nggih. Dadi hadise lek poso dosa di sepuro niku kuwata Bu, antarin man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddam. Sapa sing poso Ramadan dasare iman, ihtisab, dosane di sepuro karo Allah. Ana maneh hadis yang terkenal as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun atau kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair aw idzat sunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat nang Jumat, Ramadan nang Ramadan iki jadi kafarat selama dijauhi dosa besar. Jadi jenengan salat, jenengan Jumatan, jenengan poso Ramadan itu penggembur dosa. Itu derajat yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikek sembayang lho dosa ilang. Jenengan la eling kaum Nabi Musa di tafsir Jalalan 70.000 tobate perkara nyembah sapi marang dikongkon tobat itu mateni awake dhewe. Abot kaum Nabi Musa tobate kongkon mateni awake dhewe. Niku diceritakno tentang tafsir niku sing mati 70.000. Wah, dare kan mliri supaya gak ngilani ambek pangeran dikek peteng mendung peteng. Akhirnya kan gak ketara lek ana ndek kene getih mili sampai wong 70.000 ku tobat kabeh. Tapi ya mati kabeh, tobat iku mateni awake. Enak Muhammad dikai wudu ilang, dikai ngaji ilang, kayak nah semtok lho ilang wisan dosane. Tabasum iku sedekah ya guys, sedekah ya ngilangi dosa. Berikutnya yang ketiga kasrus syahwat, mecah syahwat.
Mecah keinginan-keinginan yang tidak baik. Fa innal ju'a wad dhama'a yukassirani syahwatal ma'asi. Karena lapar, kemudian dahaga itu memecah syahwat. Makanya jari Yai Mudakir, jenengan nanti ngaos Yai Mudakir duwe kasete, wong iku lek akeh mangane gedhe nafsune. Lek gedhe nafsune, gedhe syahwate. Lek gedhe syahwate, akeh dosane. Urut-urutane ngono. Tapi berpuasa lemes, tapi ngenten Bu, masih poso kuat ngenten. Nggih, apa lek bengi mari buka tambah kuat, bukane kurma tambah kuat maneh. Nggih. Nah, jadi luwe itu memecah syahwat sehingga gairah kemaksiatan itu berkurang dengan lapar tuh. Nggih. Nah, niku ngenten hadis jere Nabi ya maksara sahabat biar nom manis tato aming bulba fal tasawat biar nom sing gelem sing mampu rabi rabio. Ya, rabio sing mampu rabi, mampu ngingonine, mampu ilmune, iso gak nomah. Tapi dadi arek nom aja licik, wedi rabi perkara gak duwe omah. Wong janjine pangeran rabi marakno sugih, aja wedi rabi sing nom-nom iku. Kenapa yang belum mampu nikah kalau disuruh puasa? Fa inna ghadul basar, puasa lebih bisa menjaga pandangan. Wa ahsanil faraj, bisa menjaga kemaluan. Wa malam sati fa ali bisawm, lek gak mampu poso fa innal wija, puasa itu sebagai tameng. Makanya itu semecah syahwat itu puasa jadi tameng. Kemudian yang keempat nggih menika taksirus shadaqah. Apa? Faedahnya puasa itu memperbanyak sedekah. Kenapa sedekah? Iya, wong turune ibadah, menenge maca tasbih, sedekahnya dilipat gandakan. Sedekah 5.000 di bulan Ramadan dan 5.000 di lain Ramadan beda. Apalagi sedekah 1.000 di malam-malam yang lain dan 1.000 pas malam Lailatul Qadar, tambah beda maneh. 100 repis pas malam Lailatul Qadar padha karo sak juta. 100 kali 30 kali 1000. 100 repis padha karo 3 juta. Makanya tipnya Yai Imam dulu lek wis malam selikur, lek belanjani ibunya iku dikekno bengi. Malam lek ngekek ibunya ini. Cek pas Lailatul Qadar. Lek dikekno awan gak tepak Lailatul Qadar, lai-lai iku bengi kok. Apa ana jenenge lai-lai wawan ya ora ana. Jenenge lai-lai iku ya bengi. Makane blonjone dikekno bengi. Lah kula dos pun tiba blonjo iki biasane kula maringi bulanan, wis gak apa-apa. Sing bulanan ya pancet, sing maleman Lailatul Qadar nambah nang ibuke. Monggo kula mboten ngomong tok nyontoni, mbok tambah 50, mbok tambah 100 belanjane ibu-ibu. Ibu-ibu ya seneng sumwinga, katire ya belanjane tambah, bapak-bapake oleh Lailatul Qadar. Nah, tipe nggih ngoten. Biasanya klothok sama tambah ibu mungkin. Lek wis malam selikur, gizine bapakne sahur ditambah. Biasa nggak kopi tambah kopi susu, teh susu. Pokoknya susune pun keri niku. Pun keri, servisnya ditambah. Lek kepingin oleh Lailatul Qadar. Soalnya sing diparing nang ibu iki ya sedekah. Jenengan masak goreng nopo-nopo nang maringno bapak sedekah. Sing biasa diteleh meja monggo dicekel diaturi bapake golek malam Lailatul Qadar. Biasa semasak dicarno kok mangan-mangan dhewe. Aja ngono, Bu. Iki Lailatul Qadar iki ganjarane per pekan. Per pekan ini monggo dikejar, rebutan monggo, direbut Lailatul Qadar itu, diperjuangkan. Sing biasa dideleh mangan gak mangan sakarmu, sahur-sahur gak mangan sahur gak sahur karmu bah. Saiki monggo dihidangkan. Lek abahe lungguh ning ngarep ya kopine dikono ngarep. Lek perlu diminum monggo, Bang. Ana apa Dek kok lain? Lailatul Qadar jare ya Majelis Qadar iku. Mosok belanjane ditambah servisnya gak tambah ya sebaliknya. Jadi fastabiqul khairat, antara suami dengan istri belanja ditambah, servis juga ditambah. Tapi misalnya belanjane gak tambah, servisnya tambah, yo ibu-ibu sing panen ganjaran. Oh belanjane pancet tapi mangane kok tambah enak. Wong asale teh kok dadi teh susu. Wah ibu sing oleh ganjaran iki lek ngono tok. Pun lanjut. Dadi sedekah niku gampang nggih. Gampang bulan Ramadan. Makanya diarani taksirus sedekah ya. Itu. Nah, di samping itu orang lapar itu akhirnya kan ngerti, oh lek ngono luwih gak penak. Akhirnya gelem ngetokno zakat fitrah. Soalnya ngerti lek luwih gak enak. Di situ intinya.
Yang kelima derajatnya orang puasa taufirut ta'ah, memperbanyak taat. Ya. Nah, kenapa kok bisa memperbanyak taat? Fali annau tadzakkara ju'a ahlin nar wa dhama'ahum fahassau dzalik ala taqdirit ta'ah liyanjua biha minan nar. Karena tahu orang yang puasa itu akhirnya ingat besok orang yang tidak puasa itu di neraka jadi lapar, jadi haus. Ya, karena tidak mau besok di akhirat itu lapar dan haus karena masuk neraka, sekarang semangat melaksanakan ibadah puasa. Akhirnya yus gelem darus, gelem taraweh, lian jua biya minan nar, supaya kita selamat dari neraka. Nomor 6. Wa amma syukru alimil khafiyat, yang 6 adalah mensyukuri zat yang memberikan nikmat yang rahasia. Kita itu kan kadang-kadang tidak merasa ada nikmat-nikmat. Suara panjenengan berbeda, itu nikmat luar biasa. Coba suaranya gak podo nyeluk bojone sing semar wong liya, arah ngono keliru. Barang ono tok 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 kayak suarane bapak tiba suarane wong liya, soalnya suarane podo. Gak penak, suarane gak podo. Suarane podo. Makanya suara berbeda itu sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita jarang mensyukurinya. Suarane gak podo, watuke lho gak podo, kadang-kadang mlakune ya ora podo. Ndak sama Bu wajahnya, jari-jari ini sidik jarinya nggak sama. Itu yang harus kita syukuri. Belum lagi nikmat udara yang bersih, udara yang segar, air yang melimpah. Ini kenikmatan yang tidak kita ketahui. Justru dengan puasa itulah kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang rahasia-rahasia yang kecil-kecil itu, akhirnya kita sadar. Termasuk turu iku enak, termasuk wong luwe gak enak, akhirnya awake dhewe wareg iso mensyukuri wareg. Soalnya bendina wareg, luwene lek poso tok kan gitu toh. Nah, seperti itu. Terakhir al-inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalifat, yaitu bisa tercegah dari kekhawatiran maksiat dan perbuatan yang menuyalin sara. Oh diarani mendo, inzijar jane mendo. Mendo itu ya apa ya? Keinginan-keinginan maksiat tuh ora pate ono lek bulan puasa wis meneng ae. Ya, kecuali ono wong sing luar biasa jenenge wong dablek iku. Gak duwe dhuwit, gak duwe apa-apa keluyuran nang pasar. Jenenge ngumah nafsu, malah kepengin iki tebangan nang pasar gak sangu dhuwit. Jenenge wong dablek niku, gak duwe dhuwit kok nang pasar. Akhirnya kepengin jenenge ngumah nafsu. Nah, makanya sebenarnya puasa itu inzijar. Biasanya wong iku anteng di omah, biasa wong puasa niku ngoten. Lek gak maca Quran ya turu, maca Quran turu ngoten mawon. Nah, makanya puasa itu bisa ngendokno kerentek-kerentek maksiat cara Jawane ngoten. Dan sesuatu yang nulari sara. Kenapa? Fa innan nafsa idza sabiat tamahat ilal ma'asi. Karena nafsu itu apabila kenyang maka dia ingin kemaksiatan itu wafat bronto itu ilal mukhalifat kepada hal-hal yang nyulani syarat. Tapi lek luwe lemes biasanya males, maksiat males. Kecuali orang-orang yang luar biasa yang ndak bisa menahan hawa nafsu. Wis luwe setan wis diserempung tapi semangat isik maksiat, itu bagi kita termasuk orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan mengetahui itu derajat orang yang puasa, kita ini benar-benar selesai melaksanakan ibadah puasa. Ibu-ibu juga nggak usah susah, yang masih udzur monggo. Saran saya nanti Syawal nyaur utang dulu, yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Ndak apa-apa, misalkan betung dino sih utawa nyicil siji-siji, baru lek wis tutuk nyaur utangi baru nglakoni puasa sunnah. Jangan mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, karena pahalanya itu beda sekali. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan kewajiban dan bisa juga istiqomah dalam ihya'us sunnah, menghidup-hidupkan sunnah-sunnah, sehingga kita jadi orang yang istiqomah beribadah, sehingga menjadi pribadi yang muttaqin, sehingga Ramadan habis kita diibaratkan sebagai kayaumin waladathu ummuh, orang yang bersih dari noda dan dosa dan akhirnya dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita, senantiasa kita diberikan ilmu, umur, rezeki, dzurriyyah serta barokah. Apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khadaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana waghfatna waghfat man ma'ana wa ballighna balligh man ma'ana. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqrina bitaka jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.